Terus kita bicara soal apa yang kamu lakukan di Jakarta, yaitu kamu punya sekolah acting course untuk anak-anak, aktor cilik dan Indonesia dan dewasa aktor work gitu. Nah, yang mau kutanyakan ke yang anak-anak dulu, bagaimana cara kamu bisa mengajari anak-anak itu pelajaran-pelajaran acting pada mereka? Pertama, aku suka anak-anak. Kedua, ada pengalaman bahwa anak-anak itu sulit sekali bicara terhadap orang tuanya. Dia tidak mengatakan, dia sembunyikan sesuatu. Awalnya saya ingin anak-anak itu berbicara apapun yang mereka alami. Kalau anak-anak, aku mengajar di aktor cilik itu dari usia 3,5 tahun sampai dengan 15 tahun untuk aktor cilik itu, jadi masih kecil-kecil. Tapi sudah tahu instruksi gitu loh. Budaya berbicara aja. Karena itu akan menjadi kontrol orang tua kan. Ketika anak kamu tadi ngapain di sekolah? Di sekolah ketemu Om A, Om B, Om C, Tante A, Tante B, Tante C. Karena dia terbiasa bercerita. Sehingga itu kan bisa menjadi kontrol. Oh, anakku ketemu ini. Oh, bergaulnya sama ini. Ketika ada masalah atau ada sesuatu, orang tua jadi tahu. Gitu loh. Ma, aku tadi makan ini. Sebanyaknya kan hanya sederhana sebenarnya. Ekspresi-ekspresi, bagaimana menceritakan sesuatu. Kayak kamu dari bangun tidur sampai sekarang terbiasa bercerita. Detailnya dari yang secara general lalu detailnya. Iya, oke, habis mandi. Sebelum mandi ngapain? Anak-anak biasa untuk mengingat. Oh, aku tahu. Aku buka lemari. Nah, merunutkan. Terbiasa seperti itu. Sehingga ketika sederhana lah, dan alhamdulillah itu juga mama-mamanya juga apa istilahnya senang dengan perkembangan itu. Ketika di mana tasnya, nggak tahu mama, coba kamu ingat, kan aku bangun, aku begini. Itu sederhana sebenarnya, berarti ada di bawah kursi. Benar, bawah kursi, karena dia runut gitu, merunutkan, biasa bercerita, biasa berdongeng, imajinasi, sesederhana itu. Meskipun di Sanggar Aktor Cilik Indonesia, aku itu kan memang banyak aktor-aktor film anak-anak, iklan, memang mereka sudah terjun ke situ. Tetapi untuk yang pemula-pemula, ya berekspresi, mengungkapkan ini dia apa namanya masalahnya, share, seperti itu sih sebenarnya. Dan menurut aku seni peran itu memang bisa kemana saja gitu loh. Itu juga bisa menjadi terapi anak-anak yang kemudian banyak sekali di tempat aku, anak-anak yang juga menjadikan seni peran itu sebagai tempat mereka terapi. Mereka fokus, mereka mendengar dengan baik, mereka berimajinasi dengan baik, mereka berbicara dengan baik, mereka mengutarakan sesuatu dengan baik, mereka bertingkah dengan baik. Kayaknya seperti lewat seni peran. Ya seperti, oke, sekarang kita, kan anak-anak sukanya main. Aku ngomong, dia ngomong juga, gitu kan? Iya, betul sekali. Betul sekali. Ya yaudah, sekarang oke, semua pada lari. Sekarang kita mau main misalnya tembak-tembakan. Tembak-tembakan ya. Gimana kau teh? Oke, sekarang bayangkan ada apa? Oh, siapa yang punya? Kayak suka cerita kan mereka. Ada monster. Oke, monster. Tiarap. Mulai takut sekali ada monster. Mulai tuh ekspresi takut. Itu sederhana karena anak-anak kan masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh begitu. Mulai berimajinasi. Lalu apa? Sekarang kalian ketemu rumah hantu misalnya. Lalu masuk ke rumah yang penuh dengan ice cream. Lalu mereka senang, tubuh mereka sadar. Ayo senangnya gimana? Senang. Tiba-tiba yang tadinya begini, apa yang kemudian berbeda? Wes, aku tadi pas takut, kau kan aku gini. Pas senang, aku gini. Mereka tahu tubuh mereka. Mereka tahu gitu kan, masa jadi tahu, kenal. Beda ya tubuh kamu ya, kalau lagi takut, lagi marah ya. Iya, jadi sadar. Gitu-gitu aja, sesederhana itu. Oke, berarti di Sanggar Aktor Cilik yang kamu lakukan adalah membuat anak-anak ini setidaknya pertama mau bercerita dulu, mau bicara dulu, kemudian mereka secara tidak mereka sadari merunut ceritanya, cerita mereka. Terus kamu berikan kondisi-kondisi tertentu sebagai bentuk permainan, sehingga mereka
menyadari bahwa oh kalau aku takut aku begini bentuknya, kalau aku senang aku begitu bentuknya. Ya, menarik sekali. Karena aku juga mengajar anak-anak dengan Mas Jamal di Iya. acting class dan dia Luar biasa sangat lah. luar biasa. Luar biasa, mengajar kita ngomong anak-anak. dia ngomong, Betul sekali, kita ngomong dia lari-lari. dia lari-lari. Kalau lari-lari seru saja. Oke, berarti kamu jadi pemain bola. Oke, pemain bola di mana ininya, letak gawang di sana, gol. Oke, kalau gol, dan mereka serius sekali loh melakukan acting. Itu kelebihannya. Kayak yang ianya meyakinkan sekali. Kena tembak tuh kayak bener-bener kita, dia kan tidak, dia oke begitu, tapi kayak yang ianya. Makanya menjadi acting jadi anak-anak, maksudnya anak-anak itu natural sekali. Tetap enak dilihat sakitnya. Kalau kita jadi ngacting kan, kalau dia emang sungguh-sungguh. Tanpa pretensi apapun, nggak ada ilmu acting yang mana, apakah ini realis apakah tidak itu, tapi nice. Makanya kenapa pertunjukan anak-anak sesalah apapun dia akan tetap bagus. Karena dia tumbuh, dia tidak ada pengetahuan apapun yang meliputi. Maka tepat karakternya akan menjadi tepat. Karena ya naluri rasa dia aja yang main. Oh di sini sedih kan ibu. Banyak sih kalau aku anak-anak itu jadi proses belajarnya banyak banget, mereka tulusnya itu yang luar biasa. Betul. Jadi aktor tulus. Betul sekali, betul. Itu yang anak-anak. Lalu bagaimana dengan yang dewasa? Apakah kamu melakukan cara yang sama? Terus tembak-tembakan gitu tadi. Tembak-tembakan juga. Karena kan juga ada metode-metode itu kan, memberikan tempat, ruang, dan waktu gitu. Kalau dewasa udah bedah naskah lah. Udah. Kebetulan kan di Aktor Works itu yang aku dirikan juga banyak juga aktor filmnya. Mereka memang sudah jadi aktor, mereka sudah terjun di televisi atau layar lebar, mereka juga di bidang-bidang ada yang presenter dan lain sebagainya, membutuhkan seni peran itu untuk menambah rasa percaya diri. Ada banyak yang macam-macam sudah, tapi itu udah mulai lebih jauh lah bagaimana kita membedah naskah, bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita tahu ini ilmunya dari siapa, ini akarnya dari siapa, ini apa, kita ini kalau kita ini mazhabnya apa, kamu ini apa gitu loh. Biar tahu juga, biar maksudnya biar sama-sama belajar, lebih ke sharing sih. Lebih sharing, kita menemukan oke ada karakter ini membuka berani jelek dalam tanda kutip. Bukan berani cantik atau berani tampan, tapi berani segila apa kamu menafsirkan atau menciptakan tokoh yang sedang kamu hadapi ini. Peduli setan benar atau salah dulu. Ini salah, tapi kamu bisa berimajinasi sejauh apa dengan itu. Kadang kita udah terpaku dengan ini nggak bisa karena dia karakternya umur 35. Iya, sekarang 35 kalau kamu membawainnya dengan tari balet, kita nggak pernah tahu kemungkinan. Maksudnya kamu membawakan dengan seorang penari balet yang tubuhnya lentur sekali, misalnya ini usianya 60, pasti begini, 80 pasti begini tubuhnya. Oke, bantah dulu itu, negasi dulu itu semua. 60 yang penari balet yang masih ready sekarang. Nah, maksudnya segila apa sih pikiran lo? Ngomongnya jadi gini ya. Apa ya, rasa apa yang kamu temukan? Terus membongkar apa yang benar. Udah tahu dulu benarnya, tapi habis itu dinegasi dulu. Biar keluar dulu dari pakem. Pakem biasanya kan ada beberapa yang sudah pokoknya ini, itu ini. Ini ilmunya tuh pokoknya tetap ini. Nah, kita bongkar dulu aja nih. Dia seperti karakter yang bebas, terbuka, tanpa aturan, tanpa norma-norma keaktoran misalnya segala macam, kita biarkan dia terbuka, dia mau jadi apa gitu aja, paling kayak gitu. Jadi itu Sanggar Aktor Cilik Indonesia dan Aktor Work. Buat teman-teman yang ada di Jakarta yang mungkin yang belajar acting bisa mendatangi di mana tempatnya? Sekalian promo lah. Oh ya. Ya meskipun penonton saya belum banyak tapi ayolah kan gue gini aja. Ya teman-teman, kalau mau kita belajar bersama, bagi yang dewasa kita ada kelas Minggu malam jam 7 di Wisma Penta Kebon Sirih. Bagi yang anak-anak temuin KUT ya, tapi KUT galak. Itu Minggu sore jam 3. tuh. Jadi yang teman-teman yang di Jakarta bisa belajar di sana. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup obrolan yang sangat panjang ini. Apakah kamu seorang method actor? Berat pertanyaannya ya. Iya atau tidak ya? Iya atau tidak? Are you method actor? Apakah iya, apakah tidak ya? 50-50 sih ya. Apakah kamu tipikal yang
Oke, cut. Kamu besok syuting jam sekian. Oke, lepas toko, udah mau syuting, baru Enggak sih. prepare. Nggak bisa sih begitu. So you are a method actor. Oh ya, Iya dong. iya sih ya. Akhirnya kamu adalah seorang method. Ya, tapi kadang kan ada yang cepet banget sih. Yang gila banget, yang gokil banget tuh gue pernah ngerasain itu gila sih, gue stres maininnya. Tolong jangan menuntut aktor menjadi berpura-pura, please, gitu kan. Jadi, cepet sekali gitu loh. Tak terduga gitu kan, tapi kesini aku harus kembali kepada kiprahku. Tidak siapapun juga butuh uang, butuh makan, tetapi kodrat saya itu memang nggak bisa bolak-balik tanggal keluar masuk atau satu hari 2 film. Terlebih kamu susah banget untuk lepas dari satu toko yang kamu bilang Iya, tadi. susah sekali sih sebenarnya. Jadi ya saya menakar, kemudian memilah. Sekarang tantangan saya adalah bagaimana memanage itu semua agar dia tetap baik. Saya harus menemukan formulanya bagi saya sendiri minimal. Apa gitu loh yang harus saya lakukan jika begini, jika begitu. Karena itulah tantangan di dunia industri film kan. Saya pernah mengalami yang gila dan itu saya takut sekali untuk mengulanginya. Pagi saya syuting apa, sore saya syuting apa. Dan itu berbeda sama sekali. Itu untung nggak terlalu banyak porsi saya. Untung nggak terlalu banyak porsinya, tetapi itu aja udah membuat saya gila. Maksudnya gila itu hampir kecampur, boy. Ininya, teksnya hampir mirip-mirip tapi hampir kecampur, itu kacau sih. Dari situ ya saya harus memanage diri saya, nggak bisa dong saya begitu gitu loh. Saya punya seperti selayaknya saya beribadah lah, ada jam-jamnya, ada waktu-waktunya dengan tepat gitu loh. Karena ini ibadah ya saya usuk sendiri, usuk dulu, memberikan waktu yang usuk juga terhadap sebuah pekerjaan, sehingga itu juga alam semesta ini mendukung saya juga untuk tetap memberikan rezeki dalam tanda kutip. Rezeki bukan hanya materi tapi rezeki yang lain, karena saya percaya ketika itu menjadi sebuah ibadah, niat saya tulus, saya mau main, saya memang mencintai seni peran sejak dahulu kala istilahnya gitu loh. Saya sungguh-sungguh di sini, saya mencari duit di sini, saya bekerja di sini, tapi saya juga seorang aktor. Beri saya kemudahan aja Tuhan. Selain semua usaha yang telah saya lakukan, saya kemudian berdoa alam semesta membantu. Kamu bilang kamu susah keluar dari toko. Caramu keluar dari toko kembali ke nol? Nyuci piring, ngepel, nyapu rumah. Ya kodrat saya sebagai seorang perempuan. Saya bukan berarti itu tidak jelek. Bukan berarti saya perempuan harus saya berada di kantor dan saya harus berpikir hebat, saya harus berpikir tentang impian saja. Tapi saya juga bisa nyuci piring, saya bisa nyuci, saya bisa gosok, saya bisa masak yang enak, saya bisa mengurus rumah. Ya saya kembalikan pada diri saya. Itu buat saya sehat. Saya tidak malu melakukan itu semua sendiri. Apa ya, waduh gue lagi nyuci, ntar dulu. Bukan masalah, oh lu kan bintang film masa nyuci pakai pembantu. Oh bukan itu, bukan persoalan itu. Tapi emang saya juga mencintai menyuci. Saya bukan mendewakan aktor. Saya cinta aktor, so saya nggak mau nyuci piring. Oh enggak. Saya tetap anak mak saya gitu istilahnya, yang memang pengen cuciin ini, cuciin itu, ya tetap begitu juga. Ya saya enggak. Oke. Terima kasih sekali untuk Mbak Ruth Marini atas obrolan yang panjang sekali tentang proses keaktorannya. Mungkin sampaikan pesan dulu ke teman-teman yang sedang belajar dan atau baru mau masuk ke dunia seni peran. Pesan apa? Apalah pesan untuk teman-teman yang lagi belajar nih, apa nih? Ya kalau untuk seni peran itu, ya itu tadi, cintai, bersungguh-sungguh, lalu sabar, jangan terburu-buru. Itu pesannya. Sabar, cintai, dan bersungguh-sungguh. Terima kasih Ruth Marini. Sampai jumpa di Bincang Aktor berikutnya, Sampai di proyek jumpa, film terima berikutnya. Kita pasti akan ketemu lagi. Semoga di film-film berikutnya kita ketemu dan punya waktu untuk ngobrol. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di Bincang Aktor berikutnya. Bye. Bye.